Halo teman-teman, selamat menyaksikan media pembelajaran teori Bohr tentang atom hidrogen. Ini merupakan foto kiri dari Niels Bohr. Pada tahun 1913, Niels Bohr, fisikawan berkebangsaan Swedia, pertama kali mengajukan teori kuantum untuk atom hidrogen. Model ini adalah transisi antara model mekanika klasik dan mekanika gelombang karena pada prinsip fisika klasik tidak sesuai dengan kemantapan hidrogen atom yang teramati. Mengikuti jejak Einstein menerapkan teori kuantum untuk menerangkan hasil studinya mengenai spektrum atom hidrogen. Bohr mengemukakan teori baru mengenai struktur dan sifat-sifat atom. Teori atom Bohr ini pada prinsipnya menggabungkan teori kuantum Planck dan teori atom dari Ernest Rutherford yang dikemukakan pada tahun 1911. Bohr mengemukakan bahwa apabila elektron dalam orbit atau menyerap suatu kuantum energi, elektron akan meloncat keluar menuju orbit yang lebih tinggi. Sebaliknya, jika elektron itu memancarkan suatu kuantum energi, elektron akan jatuh ke orbit yang lebih dekat dengan inti atom. Selanjutnya ialah gagasan kunci model atom Bohr ada dua, yaitu elektron-elektron bergerak di dalam orbit-orbit dan memiliki momentum yang terkuantisasi, dan dengan demikian energi yang terkuantisasi ini berarti tidak setiap orbit, melainkan hanya beberapa orbit spesifik yang dimungkinkan ada yang berada pada jarak yang spesifik dari inti. Yang kedua, elektron-elektron tidak akan kehilangan energi secara perlahan-lahan, sebagaimana mereka bergerak di dalam orbit, melainkan akan tetap stabil di dalam sebuah orbit yang tidak melurus. Nah, selanjutnya ada postulat dasar model atom Bohr, yaitu ada 4. Yang pertama, atom hidrogen terdiri dari sebuah elektron yang bergerak dalam suatu lintas energi bentuk lingkaran mengelilingi inti atom. Gerak elektron tersebut dipengaruhi oleh gaya Coulomb sesuai dengan kaidah mekanika klasik. Yang kedua, lintas elektron dalam hidrogen yang mantap hanyalah memiliki harga momentum angular L yang merupakan kelipatan dari tetapan Planck dibagi dengan 2pi, di mana n sama dengan 1, 2, 3 dan disebut sebagai bilangan kuantum utama dan H adalah konstanta Planck. Ketiga yaitu dalam lintas edar yang mantap, elektron yang mengelilingi atom bisa memancarkan energi elektromagnetik. Dalam hal ini energi totalnya adalah E tidak berubah. Yang keempat, jika suatu atom melakukan transisi dari keadaan energi tinggi atau EU ke keadaan energi lebih rendah atau EI, sebuah foton dengan energi HU sama dengan EU dan EI diemisikan. Jika sebuah foton diserap, atom tersebut akan bertransisi ke keadaan energi rendah ke keadaan energi tinggi. Ini merupakan gambar dari model atom Bohr. Model ini adalah pengembangan dari model Pudding-Prem, model Saturnian, dan model Rutherford. Karena model Bohr adalah pengembangan dari model Rutherford, banyak sumber mengombinasikan kedua nama dalam penyebutannya menjadi model Rutherford-Bohr. Penjelasan dari model atom Bohr tadi. Model Bohr dari atom hidrogen menggambarkan elektron-elektron bermuatan negatif mengorbit pada kulit atom dalam lintas tertentu mengelilingi inti atom yang bermuatan positif. Ketika elektron meloncat dari satu orbit ke orbit lainnya selalu disertai dengan pemancaran atau penyerapan sejumlah energi elektromagnetik atau HF. Nah, ini merupakan penjelasan menurut Bohr. Selanjutnya, kunci sukses model ini adalah dalam menjelaskan formula Rydberg mengenai garis-garis emisi spektral atom hidrogen. Walaupun formula Rydberg sudah dikenal secara eksperimental, tapi tidak pernah mendapatkan landasan teoritis sebelum model Bohr diperkenalkan. Tidak hanya karena model Bohr menjelaskan alasan untuk struktur formula Rydberg, ia juga memberikan justifikasi hasil empirisnya dalam hal suku-suku konstanta fisika fundamental. Pada model Bohr ini adalah sebuah model primitif mengenai atom hidrogen. Sebagai sebuah teori, model Bohr dapat dianggap sebagai sebuah pendekatan orde pertama dari atom hidrogen menggunakan mekanika kuantum yang lebih umum dan akurat, dan dengan demikian dapat dianggap sebagai model yang telah usang. Namun demikian, karena kesederhanaannya dan hasil yang tepat untuk sebuah sistem tertentu, model Bohr ini tetap diajarkan sebagai pengenalan pada mekanika kuantum. Gambar ini merupakan model Bohr untuk atom hidrogen. Lintasan yang diizinkan untuk elektron dinomori dengan n sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Bilangan ini dinamakan bilangan kuantum. Huruf K, L, M, N juga digunakan untuk menamakan lintasan. Jika elektron tertarik ke inti dan dimiliki oleh orbit n, energi dipancarkan dan energi elektron menjadi lebih rendah.
Selanjutnya yaitu tingkatan energi elektron dalam atom hidrogen. Model Bohr hanya akurat untuk sistem satu elektron seperti atom hidrogen atau helium yang terionisasi satu kali. Penurunan perumusan tingkat-tingkat energi atom hidrogen menggunakan model Bohr didasarkan pada 3 asumsi sederhana. Yang pertama yaitu energi sebuah elektron dalam orbit adalah penjumlahan energi kinetik dan energi potensialnya. Yang kedua, momentum sudut elektron hanya boleh memiliki harga diskret tertentu. Yang ketiga, elektron berada dalam orbit diatur oleh gaya Coulomb. Ini berarti gaya Coulomb sama dengan gaya sentripetal. Nah, ini merupakan tingkatan-tingkatan energi atom hidrogen. Teori kuantum, Bohr juga menemukan rumus matematikanya yang dapat dipergunakan untuk menghitung panjang gelombang dari semua garis yang muncul dalam spektrum atom hidrogen. Nilai hasil perhitungan ternyata sangat cocok dengan yang diperoleh dari percobaan langsung. Namun, untuk unsur yang lebih rumit dari hidrogen, teori Bohr ini ternyata tidak cocok dalam meramalkan panjang gelombang dari spektrum. Meskipun demikian, teori ini diakui sebagai langkah maju dalam menjelaskan fenomena-fenomena fisika yang terjadi dalam tingkatan atomik. Teori kuantum dari Planck diakui kebenarannya karena dapat dipakai untuk menjelaskan berbagai fenomena fisika yang saat itu tidak bisa diterangkan dengan teori klasik. Nah, berikut merupakan kelebihan dan kelemahan dari teori Bohr. Jadi, teori atom Bohr ini menyatakan bahwa elektron harus mengorbit di sekeliling inti seperti planet mengorbit matahari. Model Bohr disambut sebagai langkah maju yang penting karena dengan cara memberi jarak pada orbit elektron dapat menjelaskan spektrum cahaya dari sebuah atom. Selanjutnya, elektron dapat berpindah dari satu orbit ke orbit lain dengan cara lompatan kuantum, dan lompatannya selalu melibatkan emisi atau absorpsi kuantum utuh dengan jumlah energi ekuivalen dengan Hf atau kelipatannya, tapi tidak pernah ada nilai di antaranya. Bahkan, Bohr masih memakai hukum Newton di samping beberapa postulat lain. Nilai teori Bohr tidaklah pada prediksi yang dapat dihasilkan, tetapi pada pengertian dan hukum yang baru diungkapkan. Sekian dan terima kasih.